mau mengeluarkan uang 10.000 saja rasanya berat sekali, apalagi 20.000, 50, 100 atau jutaan atau miliaran. Setan itu sudah berjanji akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Padahal setan juga bersama manusia ya selama hidup manusia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammad Rasul Karim khataman nabiyyin la nabiyya ba'dahu ila yaumiddin. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Usman bahwa perbuatan utama itu yang bagaimana, yang bukanlah perbuatan utama yang bagaimana. Saya hanya mengomentari beriman kepada malaikat ini. Makanya saya hanya sisi kecil saja dari ayat ini, saya hanya mengomentari dari ini, malaikat ini. Karena ini ada hubungannya dengan perkembangan jiwa kita, perkembangan rohani kita. Karena itu kalau menurut cermin kesempurnaan Islam itu malaikat itu sarana. Seperti halnya kalau kita melihat itu memerlukan cahaya. Kita mendengar memerlukan udara. Seperti ini pun malaikat itu yang menurunkan wahyu. Dan Mujadid sendiri dalam Safinatun Nuh ini kan ada poin yang mengatakan pintu wahyu ilahi selalu terbuka. Ini ada hubungannya dengan malaikat. Pesannya bagaimana? Ini saya bacakan saja. Ini, janganlah saudara mengira bahwa wahyu ilahi itu hanya dahulu saja diturunkan, tetapi di kemudian hari tak diturunkan lagi. Janganlah saudara mengira bahwa malaikat tak akan turun lagi. Saya berkata kepada saudara dengan sungguh-sungguh bahwa setiap pintu memang dapat ditutup. Akan tetapi pintu turunnya malaikat selalu terbuka. Bukalah pintu hati saudara untuk menerimanya. Ini pesan Mujadid seperti itu. Jadi iman kita kepada malaikat nanti ada hubungannya dengan itu tadi wahyu ilahi itu tidak tertutup dahulu saja, terus berlangsung dengan sarana malaikat tadi. Seperti dalam surat At-Tariq ayat yang keberapa itu, in kullu nafsi lama alaiha hafid. Tiap-tiap jiwa tidak ada satu pun yang tidak mempunyai penjaga. Itu dalam buku ini, cermin kesempurnaan Islam itu ada di sini. Jadi iman kita kepada malaikat sebetulnya mengarah ke situ. Jadi ya seperti ini tadi, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada para malaikat. Karena di sini di cermin kesempurnaan Islam itu juga begitu. Ada Mujadid dan mengatakan, jadi istilahnya para penceramah itu kan mengatakan bahwa Nabi Isa itu selalu dengan Ruhul Qudus, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Nah itu sangat Mirza Ghulam Ahmad sangat itu perhatian sama itu. Orang penceramah kok begitu mudahnya mengatakan begitu, padahal Nabi Muhammad itu selalu dengan Ruhul Qudus. Nah itu dibuktikan dengan apa? Waktu Nabi Isa disalib itu bagaimana?
Eli Eli lama sabahtani itu kan Tuhanku Tuhanku mengapa engkau tinggalkan aku. Sedangkan Nabi Muhammad pada waktu di Gua Hira, waktu dikejar-kejar itu sama Abu Bakar bagaimana? Inna woha ma'ana, sesungguhnya Allah berserta kita, terus berserta. Itu hujahnya Mujadid begitu. Nabi Muhammad itu selalu dengan Ruhul Qudus ini. Ini ada hubungannya dengan malaikat tadi. Makanya yaitu tadi, karena hujah yang Nabi Isa selalu dengan Ruhul Qudus itu kan dipegang orang Kristen. Jadi orang Kristen meyakini bahwa Nabi Isa itu selalu dengan Ruhul Qudus, dengan Nabi Muhammad tidak. Itu. Makanya Mujadid sangat perhatian dengan ini. Ya, seperti itu tadi malaikat. Iman kita kepada malaikat ini bagaikan sarana. Karena dalam diri manusia kan saya tadi sudah mengatakan dalam surat At-Tariq itu kan in kullu nafsin lama alaika hafid, tiap-tiap di jiwa tidak ada satupun yang tidak mempunyai penjaga. Padahal setan itu sudah berjanji akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Padahal setan juga bersama manusia ya selama hidup manusia itu. Sedangkan malaikat sendiri juga begitu. Makanya kan istilahnya kan begini, kalau ada malaikat setannya enggak ada. Tapi kalau ada setan, malaikatnya enggak ada. Makanya kita bagaimana kita menurunkan malaikat dalam sikap kita. Dalam pribadi kita, sikap kita, perilaku kita, apapun kan ya seperti itu. Ya saya hanya sampai di sini. Jadi bagi pengertian malaikat ini saya hanya sebagian kecil dari ayat ini saya ingin mengomentari itu karena ini ada hubungannya dengan kita, dengan perkembangan rohani kita. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon dimaafkan. Segala yang benar itu hanya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, inilah indahnya kebersamaan. Kira-kira saya mengartikan begitu itu tepat napa mboten nggih? Insya Allah rasanya 1 minggu gak petuki rasanya kangen. Maka saya menggambarkan ini adalah termasuk dari indahnya kita senantiasa berkumpul di sini majelis. Lek gak meloki rasanya kangen. Tadi saya mau berangkat nunggu rombongan lama nggak pulang, akhirnya saya berangkat sendiri carry yo ben ngoten mawon nggih. Secara panjang lebar tadi disampaikan oleh Bapak Usman tentang ayat 177. Ini adalah saya mengartikan di situ adalah ayat ini sangat padat sekali tentang kita beriman. Di situ ada saya menggambarkan ada 2 hubungan di mana hablum minallah dan hablum minan nas. Itu adalah syarat mutlak bagi seorang mukmin yang iman kepada Allah senantiasa amal soleh. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Usman tadi kita merasakan. Sebagaimana di akhir ayat saya membaca, ini adalah orang-orang yang tulus dan ini adalah orang-orang yang bertakwa. Dari serentetan
ayat yang disampaikan tadi, Allah memberi batasan orang-orang yang mampu melaksanakan itu semuanya, yaitu mulai dari iman kepada Allah, terus lalu hablum minan nasnya ada rangkaian termasuk memberikan harta, terus baik sama kaum kerabat, memberi sedekah, itu adalah merupakan hablum minan nas. Ini adalah suatu perwujudan dari ajaran Islam, di mana kita senantiasa iman kepada Allah, pasti wujudnya itu direfleksikan kepada sesama manusia. Itu harus disampaikan. Dari ayat-ayat sebelumnya yang telah kita pelajari, dari rukuk sebelumnya, kita dalam 1 bulan yang lalu telah kita belajar tentang kesabaran. Situ disampaikan kesabaran ada 2, kesabaran menghadapi kemaksiatan dan ketaatan. Ini menggambarkan perkembangan yang diberikan kepada kita agar kita mencapai kesempurnaan, seperti yang disampaikan Bapak Usman maupun Pak Ali Sadikin. Itu kita memerlukan alat atau sarana, di mana orang yang sarana yang untuk menuju kepada kebaikan, kesempurnaan itu dinamakan iman kepada malaikat. Ini adalah suatu daya tarik agar kita senantiasa melakukan kebaikan. Itu sarana itu apa? Kita percaya kepada malaikat. Sebagaimana kita yang hadir dalam situasi tadabbur ini, dorongan untuk mengikuti acara ini adalah termasuk dari bisikan malaikat. Tetapi apabila yang dibisikkan, yang membisikkan lainnya, yaitu setan, wis ora usah teko malam minggu, waya dolan, waya istirahat, yang pegawai negeri atau yang kerja di proyek, nggih Pak, waya kesel-kesele kok malah dolan neh ngoten. Ini adalah bisikan setan. Dan kita sebagai orang muslim itu diperintahkan oleh Allah, wa may yakfur bitaghuti faqad istamsaka bil urwatil wusta lan kisomalaha wa wallahu samiun alim. Bahwa siapa yang mengafiri ayat-ayat, mengafiri setan, itu mendapatkan suatu, digolongkan oleh Allah sebagaimana wa may yakfur bitaghuti, barang siapa kafir terhadap setan, lalu Allah dan beriman kepada Allah, ia sungguh-sungguh berpegang pada pegangan yang paling kuat dan yang tak akan putus, dan Allah itu yang maha pendengar, yang maha tahu. Dengan perkataan lain, kita kafir kepada setan berarti mengikuti ajaan malaikat, yaitu berarti kita beriman. Dengan pengertian kita digolongkan oleh Allah berpegang pada pegangan yang paling kuat, yang tak akan putus, dan Allah itu maha pendengar. Ini adalah janji Allah, dan semoga kita yang hadir di sini digolongkan oleh Allah ini adalah orang-orang yang tulus. Orang tulus itu rasanya itu mudah diucapkan, sulit untuk melakukan, ini sulit. Orang tulus sebagaimana yang diuraikan secara panjang oleh Bapak Usman, yaitu ridho. Ridho itu sudah tataran yang sangat tinggi kepada
latihan yang harus dilakukan setiap orang mukmin itu melakukan segala sesuatu. Terkadang orang itu masih berpamrih sebagaimana yang disampaikan, mau sedekah itu kalau awalnya itu beratnya minta ampun. Sering disampaikan mau mengeluarkan uang 10.000 saja rasanya berat sekali, apalagi 20.000, 50, 100 atau jutaan atau miliatan. 10.000 saja itu kalau orang yang pertama mau meninfak kepada infak saja itu rasanya berat sekali, dipikir dikasih mau atau tidak. Itu sudah menjadi, di situ ada namanya peperangan antara bisikan malaikat dan setan, itu saling oyo-oyoan. Kalau kita lihat di dalam TV digambarkan bisikan putih maupun bisikan hitam itu senantiasa berperang. Itulah yang harus dilakukan agar kita itu ridho atau tulus di dalam melakukan segala sesuatu. Itu dituntut. Orang tulus adalah orang yang senantiasa hanya menghadap perkenan Allah. Dan mudah-mudahan orang yang duduk di sini adalah digolongkan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ini adalah tingkatan yang sangat tinggi sekali. Karena apa yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Ayat ini saya tadi kebetulan membaca dalam sholat isya tadi. Saya bacakan. Ini sesuai sekali dalam surat Al-Lail ayat ke-19 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza ilab tigoa wajhi rabbihil a'la wala saufa yardon. Ayat yang ke-19, dan tak seorang pun yang di sisinya mempunyai kenikmatan sebagai ganjaran. Ini ada yang mengartikan bahwa kita itu tidak memperoleh sesuatu dari apa yang kita amalkan. Dengan pengertian apa yang kita lakukan, kita sedekah, kita sholat, kita zakat, itu kita itu tidak mendapatkan suatu dari apa yang kita kerjakan. Dengan pengertian apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang diberikan kenikmatan oleh Allah kepada kita semuanya. Jadi di sini dikatakan tak seorang pun mempunyai kenikmatan sebagai ganjaran dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengandalkan seperti yang disampaikan Bapak Usman tadi, bukan perbuatan utama bagi kamu yang menghadap ke timur maupun ke barat, dalam arti kita melaksanakan syariat yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Apapun yang kita lakukan sebenarnya itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kalau kita berbuat. Lalu ayat selanjutnya, kecuali orang yang mencari perkenan Tuhannya. Secara panjang lebar telah disampaikan oleh Pak Usman, suatu keridhaan itu adalah suatu tujuan utama kita agar kita itu memperoleh suatu kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu perkenan Allah yang maha luhur, dan ia akan segera mendapatkan perkenannya. Dari uraian-uraian satu ayat dari Al-Baqarah 177 tadi, ini menggambarkan bahwa antara syariat maupun hakikat itu senantiasa berdampingan, di mana apapun yang kita lakukan dalam
kita beramal maupun beribadah secara syariat itu harus dan tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau kita tidak, saya pernah mendapatkan dan informasi ada orang yang mempelajari hakikat, akhirnya dengan keyakinan hakikatnya itu meninggalkan syariat. Ini juga tidak benar, karena syariat dan hakikat itu harus seiring, berdampingan, karena dengan syariat itu kita melatih diri untuk mencapai hakikat yang sungguh-sungguhnya. Jadi disampaikan Pak Osman tadi, lek awake dhewe syariat mek gebyare tok rawame, tapi intinya atau pada dasarnya secara hakikatnya itu kurang mengena. Tapi dengan bersungguh-sungguh dan senantiasa istiqomah dalam kita melaksanakan syariat itu, insya Allah sedikit demi sedikit hakikat itu akan tumbuh dengan kita senantiasa melaksanakan perintah Allah. Ketika kita melaksanakan panggilan sholat dengan sungguh-sungguh, istiqomah senantiasa mengikuti panggilan Allah untuk mendirikan sholat berjamaah, disitulah sehingga benih-benih hakikat itu akan tumbuh. Terus tauhid yang ditumbuhkan oleh Allah di dalam jiwa kita dengan kesungguhan dan ketelatenan itu, iman akan tumbuh. Dan hakikatnya apabila kita senantiasa cinta kepada Allah, seperti yang disampaikan tadi, ciri orang yang cinta kepada Allah itu apa? Bila nama Allah disebut itu maka bergetar hatinya. Kira-kira begitu nggih Pak Usman? Dengan perkataan lain, bila Allah memanggil, adzan dikumandangkan, kira-kira itu kita introspeksi, bergetarkah hati kita untuk sampai kepada panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Ini adalah kita sendiri yang merasakan. Itu saja. Kalau kita senantiasa mengabaikan panggilan ilahi, insya Allah lama-kelamaan hati kita itu juga akan tuli maupun tumpul. Tetapi apabila kita senantiasa iman dan senantiasa mendengarkan panggilan atau seruan Allah, insya Allah rasanya kalau kita tidak mengikuti panggilan ilahi berupa sholat lebih-lebih jamaah, itu rasanya getun sekali, seperti yang disampaikan beberapa bulan yang lalu oleh Ustadz kita, yaitu Bapak Imam Muskanan. Saya senang sekali bila Pak Muskanan itu ngaji masalah istiqomah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti dari Pak Kanan itu dilengkapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 8 biasanya, kalau maghribnya jam 6, kita biar jam 8 udah 2 jam. Tadi maghribnya setengah 6 ya, berarti 2 jam setengah, hampir 2 jam setengah saja. Ini kalau dilanjutkan minggu depan masih ruko ini, maksud saya masih banyak yang dibahas. Barangkali nanti masalah-masalah fikih yang dari berbagai kajian bisa kita pelajari bersama untuk menambah wawasan kita. Ridho Allah itu tergantung dari kekuatan niat kita untuk melaksanakan. Jadi kita hadir di sini atas ridho Allah karena niat kita memang kuat.
Dan niat itu kita wujudkan untuk mendatangi majelis ilmu. Jadi itulah yang dikatakan ridho Allah. Nah, mudah-mudahan niat kita selama ini untuk bersama-sama tadabbur itu tetap kuat sehingga kita selalu bisa hadir berkumpul di majelis yang sama. Termasuk keluarga kita, maka nyonya itu tidak pernah saya ajak. Jadi waktu jadwalnya ngaji ya semacam siap budal. Tanya itu nyonya, nggak pernah saya ngaji, saya tidak pernah ngajak. Ya karena niatnya sudah sama, kuat gitu loh. Jadi tidak ada masalah. Apalagi anak yang kecil itu. Malah nekok nih, sesok ngaji tuh, iya. Mereka butuh ketemu temannya gitu loh. Ya inilah. Dan mudah-mudahan Pak Tauhir segera dipulihkan kesehatannya. Nanti bisa kita ketemu. Mas Burhan Ahmadi juga kelihatannya lama enggak hadir, mudah-mudahan tetap sehat lahir batin, kita bisa ketemu. Demikian kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.